Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ameliani Nisa Novianti, mahasiswa semester 4 dari Skit Syamsul Ma'arif Bontang. Melalui video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai bab 3 tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman berdoa dulu ya. Mari kita buka pembahasan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Seperti pada kutipan ayat dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-185 yang berbunyi Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati sebab kita itu manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Tentu saja di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu dengan bertobat dan memperbanyak amal salih. Nah, salah satu cara untuk mengingat mati adalah sering-sering bertakziah, yaitu mendatangi keluarga yang terkena musibah atau meninggal dunia dengan cara mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengafani, menyolati, sampai menguburkannya. Nah, teman-teman, apa yang akan kita bahas? Ada 4 ya. Yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Yang kedua, pengurusan jenazah. Yang ketiga, takziah. Yang keempat, ziarah kubur. Baik, langsung saja kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu kewajiban terhadap jenazah. Jenazah yaitu apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburnya. Hukum terhadap pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu wajib dilakukan oleh satu atau sebagian orang sehingga menjadi gugur jika telah ada satu orang atau lebih yang telah melakukan pengurusan jenazah tersebut. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, yaitu seperti berikut. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Yang kedua adalah pengurusan jenazah. Berikut urutan pengurusan jenazah, dimulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan mensolatkan jenazah. Pengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah yaitu yang pertama, jenazah itu orang Islam apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengkafani jenazah. Kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri atau orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Selanjutnya, yang berhak memandikan jenazah, yaitu apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan. Apabila jenazah itu seorang istri, suami lebih berhak untuk memandikannya. Apabila jenazah itu seorang suami, istri lebih berhak memandikannya. Begitu juga kalau mayat anak perempuan masih kecil, laki-laki boleh memandikannya. Tata cara memandikan jenazah. Tempatkan jenazah di tempat tertutup, letakkan jenazah di tempat yang tinggi, lalu pakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tertutup.
Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu dan bersihkan mulut dan gigi jenazah, bersihkan semua kotoran dan najis, mewudukan jenazah, dan disunahkan membasuh 3-5 kali. Tata cara mengkafani jenazah. Persiapkan kain kafan sekitar 12 meter, kapur barus, dan kapas. Potonglah kain kafan untuk membuat 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki, 5 lapis kain untuk jenazah perempuan dengan menyesuaikan tinggi badan mayat. Buatlah dari sisa potongan kain kafan untuk membuat tali 8 buah, baju, sarung, sorban atau kerudung, dan cawat. Letakkan 7 tali, posisikan pada bagian atas kepala, leher, di bawah lengan, pantat, lutut, pergelangan kaki, dan di bawah kaki, dan 1 tali lagi pasangkan pada cawat. Letakkan kain helai demi helai juga kapur barus di atas tali yang sudah diposisikan tadi. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Syarat jenazah yang akan disolatkan yaitu suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Sudah dimandikan dan dikafani, dan jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Selanjutnya, letakkan sorban atau kerudung, kemudian baju, sarung, dan terakhir cawat. Letakkan dan posisikan jenazah di atasnya, tutup lubang hidung, telinga, mata, dan lainnya dengan menggunakan kapas. Pasangkan cawat, kemudian sarung, baju, dan sorban atau kerudung. Mulai membungkus jenazah dengan rapi, talikan kain badan dengan posisi simpul berada di sebelah kiri. Selanjutnya, tata cara mensolatkan jenazah. Jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau shaf. Mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niatnya dilafalkan sebagai berikut. Usalli ala hadhil mayyitil arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Bila laki-laki memakai hu, bila perempuan memakai ha. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua, setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bila mana perempuan diganti dengan ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Dengan catatan, doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis kelamin jenazahnya. Apabila jenazahnya wanita, dhamir atau kata ganti hu diganti dengan kata ha. Apabila jenazahnya 2 orang, dhamir atau kata ganti hu diganti dengan huma. Apabila jenazahnya banyak, maka dhamir atau hu diganti dengan kata dhamir hum. Yang keempat, menguburkan jenazah. Anjuran menguburkan jenazah yang pertama dianjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Menguburkan jenazah pada siang hari, meluaskan lubang kubur. Bacaan meletakkan jenazah dalam kubur seperti yang Rasulullah SAW baca, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Selanjutnya yaitu larangan memperindah kuburan.
ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada. Berikutnya yang akan kita bahas adalah takziah. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Istilah untuk laki-laki yang bertakziah disebut muazin, sedang untuk perempuan disebut muaziyat. Adab takziah yaitu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Menghindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah, menghindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak, mengusahakan turut nyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan, dan membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Selanjutnya ke pembahasan terakhir kita yaitu ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berziarah dengan tujuan untuk mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, "An Abdillah bin Buraidah qala Rasulullah SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubura fazuruha." Rawatun Nasa'i. Artinya dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur." Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya yaitu adab atau etika berziarah kubur seperti berikut ini. Yang pertama, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampainya di kuburan, ucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlal kuburi wa inna insya'allahi bikum lahiqun." Yang ketiga, usahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayit di alam barzah dan di akhirat kelak. Yang kelima, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kubur. Hikmah ziarah kubur. Di antara hikmah dari ziarah kubur ini antara lain seperti berikut. Yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang terakhir, mendoakan si mayit yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Setelah teman-teman mengetahui penjelasan mengenai kepedulian umat Islam terhadap jenazah, sekarang waktunya teman-teman menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah, mendoakan mayat, mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, membantu persiapan pengurusan jenazah seperti memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk memperingan bebannya sesuai kemampuan kita. Yang keempat, menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan optimistis dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Semoga teman-teman bisa menerapkannya ya. Baik, cukup sekian pembahasan dari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3 mengenai kepedulian umat Islam terhadap jenazah dari kelas 11 untuk SMA SMK sederajat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وينشط ذاك السقيم العليل